AI makin canggih, tapi kalau kamu makin malas nulis, justru itu tanda bahaya. Pernah nggak sih kamu ngerasa mentok banget pas disuruh nulis tulisan 1 halaman aja? Atau ngerasa ya udah nanti pakai ChatGPT aja tanpa mau nyoba dulu nulis sendiri? Well, kalau iya berarti kamu bakal ngadepin masalah serius. Ini memang sudah jadi umum. Kebiasaan menulis di kalangan mahasiswa sekarang makin lama makin memudar. Yuk bahas hal ini di Tahu Aja dulu supaya kamu terbuka dengan persoalan ini. Let's go. Menulis itu masih jadi tantangan serius buat banyak mahasiswa. Padahal dunia kampus itu nggak bisa lepas dari aktivitas nulis. Mulai dari esai, laporan, proposal, sampai skripsi. Tapi kenapa sih masih banyak yang kesulitan? Akar persoalan banyak mahasiswa nggak bisa nulis itu banyak banget. Di antaranya misalkan pertama, kurang dibiasakan sejak awal. Di sekolah kita lebih sering disuruh jawab soal ketimbang eksplorasi ide lewat tulisan. Artinya sistem pendidikan SD, SMP, SMA kita emang gak ngajarin skill ini dengan baik. Kecuali beberapa sekolah tertentu ya yang memang kelihatan lebih maju. 2. Takut salah dan overthinking. Nulis itu kadang-kadang bikin insecure. Takut dibilang sok tahu, takut dinilai jelek. Intinya takut mendapat judgement dari pihak lain secara negatif. Nah ini tuh kadang-kadang yang bikin orang malas nulis. 3. Tergoda secara instan. Sekarang tuh ada AI, ada sosial media, semua serba cepat, serba pendek. Jadinya keinginan untuk mikir panjang dan nulis secara runut, sistematis, makin kesini itu makin jarang diasah oleh banyak mahasiswa. Tambah lagi sosial media ngajarin kita buat reaktif, bukan reflektif. Kita lebih sering komen, repost, atau nyinyir daripada benar-benar duduk, mikir, dan menuangkan pikiran dalam bentuk tulisan. Akibatnya, kita kehilangan kesempatan untuk membentuk pola pikir yang rapi dan kritis. Padahal skill menulis ini punya keunggulan yang luar biasa dibandingkan dengan skill yang lainnya. 1. Nulis itu bikin kamu berpikir lebih jernih. Karena nulis itu mikir, bukan cuma ngetik. 2. Melatih struktur argumentasi. Kalau kamu bisa menjelaskan sesuatu lewat tulisan, artinya kamu itu paham betul tentang isinya. 3. Modal penting banget untuk karir. Semua profesi butuh komunikasi tertulis yang baik. Dari kirim email, bikin laporan, sampai presentasi. Semua itu akan sangat support bagi maju tidaknya karirmu di masa depan. 4. Menulis juga bikin kamu lebih siap menghadapi dunia pasca kampus. Dunia yang butuh kejelasan, bukan keributan. Besok tuh kamu harus mengkonfirmasi kamu tuh punya kemampuan yang bisa diandalkan. Bukan sekedar jago komen-komen doang. Jadi biasakanlah menulis. Mulai dari hal kecil, misalkan tulis jurnal harian, review film yang kamu suka, catatan kuliah, atau bahkan bikin tweet reflektif di sosial media. Ingat, skill ini bukan bawaan lahir, tapi hasil latihan. Dan buat kamu yang masih ragu, ini pertanyaannya. Kalau kamu nggak bisa menyampaikan pikiran lewat tulisan, gimana orang bisa ngerti isi kepala kamu? Jadi nulis itu membantu menstrukturkan pola pikir kita. Sekarang giliranmu. Apa yang bikin kamu paling sulit saat menulis? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bisa bahas bareng. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share biar kamu nggak ketinggalan konten-konten reflektif kayak gini yang lainnya. Menulis itu bukan cuma soal akademik. Ini soal keberanian menuangkan pikiran. Soal kejujuran terhadap diri sendiri. Soal meninggalkan jejak pemikiran yang dibaca lagi di masa depan. Dan yang paling penting, menulis itu cara kita tumbuh pelan-pelan tapi pasti.
Sampai jumpa di video berikutnya.